doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. Salam teman-teman, nama saya Joseph. Saya sekolah minggu di GBI MPI jam 5 sore. Bentar lagi kita mau mulai sekolah minggu. Siapkan hati dan pikiran kita buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mulai gereja. Tuhan Yesus hadir ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, papa, mama, mbak, suster, shalom semuanya. Kakak tahu nih, pasti adik-adik di rumah semuanya udah mandi, udah gosok gigi, dan udah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu. Yang udah siap katakan yes. Yes. Aduh, kurang kenceng yesnya. Yang udah siap katakan yes. Yes. Yeay. Siapa di sini yang percaya kalau bersama Tuhan kita akan menang menghadapi segala peperangan? Yeay, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo. Tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Woo! Apa? Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Suaranya yang kencang dong. Amin. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Woo! Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Woo! Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hey! Roh Kudus. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay! Sorakan haleluya. Woo! Yang masih ada semangatnya semua lompat sorakan. Yes! Yes. Yeay! Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Woo! Yeay! Pakai gerakan ya semuanya ya. Yeay!
mau tanya dulu nih. Adik-adik di sini jempolnya ada 2. Wah, puji Tuhan ada semuanya ya. Kalau ada boleh diangkat ke atas. Oke, kita mau goyang buat Tuhan, amin. Amin. Yo, goyang, shake. Shake, 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 shake. Ke kiri. Shake, 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 shake in the light. Shaking, shake lagi. Shake, 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 shake in the light. Yeah, shake, 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 shake. Woo! Shaking in the light. Sekarang walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in lagi. Woo! Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Woo! Beri kemuliaan yang paling hebat, paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Wow, ternyata adik-adik semuanya keren banget. Semuanya melompat buat nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau datang sama Tuhan. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sembah Tuhan dulu. Ayo adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan kau tulus menerima, kau tulus menerima. Oh, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi adik-adik, lebih sungguh lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Yes, lebih lagi di hadapan Tuhan. Yes, bagus adik-adik, yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Amin Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yo adik-adik yang sayang sama Tuhan, sembah Dia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup,
Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi Kak Mimi, urapi adik-adik, papa mama Tuhan, Mbak Sustar yang mendengarkan pagi hari ini. Biar kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ayo adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus katakan, amin. Shalom adik-adik. Aduh, kita ketemu lagi minggu pagi hari ini. Oke, Kak Mimi mau tanya kabarnya. Yang dari Palembang, apa kabarnya? Shalom adik-adik. Yang dari Jakarta, dimanapun adik-adik berada. Hai, shalom semuanya, salam sehat semuanya. Apa kabarnya? Ada yang bilang, tambah gendut Kak. Puji Tuhan. Ada yang bilang lagi, Kak, lebih sehat Kak, puji Tuhan ya. Nah sekarang duduk yang manis, bilang sama kiri kanannya, kalau ada kiri kanannya, atau mbak susternya, kakak adiknya, bilang begini, dengerin baik-baik. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah kita baca bersama-sama ini. Judulnya hari ini, rendah hati menyelesaikan masalah. Sekali lagi adik-adik ya, rendah hati menyelesaikan masalah. Nah, Kak Mimi punya sesuatu, punya gambar yang kira-kira kalau adik-adik dapetin ini suka enggak ya, happy enggak ya? Coba ya. Mana nih gambar Kak Mimi? Nah ini dia, ada yang suka pasti bilang begini, saya Kak suka, papa mama juga suka kalau dikasih, oma opa juga tersenyum bahagia kalau adik-adik kasih ini. Terus siapa lagi? Teman-teman di kelas, teman tetangga kiri kanan juga seneng kalau dikasih yang satu ini. Ya, ini apa adik-adik? Apa namanya? Iya apa? Kado. Nah kalau yang ngasihnya ini nih, coba nih siapa nih? Nah yang kasih kadonya Tuhan, kira-kira adik-adik seneng gak? Pasti bilang begini, suka Ceh, suka Kak, gitu ya, hore, begitu kan. Kita mau lihat apa aja sih kado dari Tuhan, ya kita coba lihat. Nah, kepintaran ya. Ini kado dari salah satu dari Tuhan, yaitu kepintaran. Jadi berbahagialah adik-adik yang pintar, karena itu salah satu kado dari Tuhan ya. Yang kedua, kita lihat lagi. Nah, ini nih kesehatan ya. Adik-adik sehat sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan Yesus. Terus apalagi Kak? Ada nih satu nih yang kita mau bahas hari ini nih. Teman yang baik atau teman yang tepat. Siapa di sini punya teman yang baik atau punya teman yang tepat? Coba lambaikan tangannya. Wah, semua punya ya. Terus apa itu Kak teman yang tepat atau teman yang baik? Nih, teman yang baik itu adik-adik, teman yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang baik pula atau hal-hal yang positif. Contohnya nih, tadi nih kita misalnya males nih bantuin mama karena teman kita ngomong bilang begini, kamu gak boleh loh gak bantuin mama, kamu harus bantuin mama karena kasihan mama udah capek. Kemudian karena kita dengerin omongan teman kita jadi rajin bantuin mama, bantuin nyapu, cuci piring. Terus Kak, apalagi Kak? Oh misalnya tadi males nih ke sekolah minggu atau males ke gereja. Karena ada teman yang baik, teman yang tepat yang Tuhan berikan kepada adik-adik membuat kita semangat
semangat ke gereja, semangat baca Alkitab. Nah, itu namanya adik-adik anugerah dari Tuhan. Biasanya teman yang tepat itu atau teman yang baik itu kita sama-sama saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Kalau misalnya ada yang sakit, si Ani lagi sakit, yuk kita pada ini yuk patungan yuk kita mau kasih nih sama Ani nih supaya bisa bantu Ani, atau kita sama-sama nih beli roti buat Ani. Nah, itulah teman yang tepat. Tapi ada juga loh adik-adik teman yang tidak tepat atau teman yang salah. Yang bisa ajak adik-adik melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya nih, teman-temannya suka ngomong kotor. Karena adik-adik berteman sama dia, lama-kelamaan kebiasaan itu akan ikut di adik-adik. Lama-lama adik-adik juga ikutan nih ngomong kotor, berantem. Nah itu ya adik-adik ya, teman yang tidak tepat. Ya, Kak, kuncinya gimana Kak? Bagaimana Kak caranya Kak kalau kita mau dapat kado dari Tuhan? Oh, ada nih kuncinya nih. Ada nih. Apa ya? Gimana ya caranya ya adik-adik? Kita harus rendah hati. Bilang sama Kak Mimi, rendah hati. Apa adik-adik? Rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu berarti tidak merasa paling lebih. Gini misalnya ya, cantik sih, dia merasa paling cantik, paling kaya, pokoknya paling. Enggak ya, jadi dia rendah hati itu di dalam hatinya ada kasih Tuhan. Walaupun dia berteman dengan misalnya teman-teman yang mungkin berbeda sama dia, ya adik-adik ya, dia terima apa adanya. Nah di dalam Alkitab nih, ada nih 2 orang sahabat yang dipertemukan Tuhan. Sama-sama rendah hati adik-adik. Ya, sama-sama rendah hati, mereka dipertemukan Tuhan. Bukan kebetulan sih, ada satu rencana Tuhan yang akan digenapi ketika mereka dipertemukan. Ya, nih siapa dia nih? Nih, Daud sahabat Yonatan. Oh, pasti udah tahu nih. Oh, Daud itu siapa Kak? Yang kemarin diceritain adik-adik ya. Dia yang mengalahkan Goliat. Nah, Yonatan itu siapa? Yonatan itu anaknya dari Raja Saul. Raja Saul itu siapa Kak? Itu Kak, Raja Saul itu raja pertamanya Israel. Ya adik-adik ya, raja pertamanya Israel yaitu Saul. Dia ini papanya dari Yonatan. Ya, pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Nih, kerajaan Israel ya Israel adik-adik. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Daudnya pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Nah, ini pertama kali bertemu nih adik-adik. Ya. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Tuh, karena berteman dikasih kado nih Daudnya. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Tuh, ini mereka bersahabat, mereka saling mengasihi, saling Raja membantu. Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi.
Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Tuh, Yonatannya minta maaf ya adik-adik. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Adik-adik, ya, jadi papanya si Yonatan, Raja Saul itu dia karena Tuhan udah tinggalin dia, maka yang ada di dalam hatinya si Raja Saul itu apa adik-adik? Adanya iri hati. Dia nggak suka, ya. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita udah iri hati larinya kemana? Larinya ke benci. Waktu udah benci, larinya kemana adik? Membunuh. Nah, Saul karena udah ditinggalin oleh Tuhan, yang ada di hatinya siapa? Si jelek. Oh, dia nggak suka. Dia merasa enggak boleh. Padahal Tuhan udah bilang nanti yang gantiin Raja Israel yang kedua yaitu Daud. Dia enggak bisa terima. Dia bilang begini, enggak bisa. Yang harusnya duduk di tahta itu anak saya, Yonatan. Jadi dia berusaha untuk memburu Daud, untuk membunuh Daud. Ya, adik-adik. Nah, tapi Tuhan mengutus seseorang yaitu Yonatan. Kenapa Tuhan pilih Yonatan? Ya, jadi kenapa kok Tuhan pilih Yonatan? Kok bukan yang lain sih Tuhan? Kok Yonatan? Karena pertama adik-adik, Yonatan itu orangnya rendah hati, sama seperti Daud. Mereka dipertemukan untuk saling menjaga. Ya, Yonatan juga orangnya rendah hati, walaupun dia anak raja, dia mau berteman dengan Daud. Walaupun hanya sekedar panglima perang. Ya, oh ya, Daud ini juga adik-adik menantu dari Raja Saul. Tetapi karena bencinya Saul sama Daud, makanya adik-adik dia diburu, dia mau dibunuh. Nah, kenapa Tuhan memilih Yonatan? Karena dekat sama Raja Saul. Jadi dia tahu nih, dia paling tahu. Oh iya nih, nanti papanya lagi marah nih. Wah nih, papanya lagi mau memburu Daud nih. Jadi dia bilang, Daud, kamu harus bersembunyi. Kenapa papa saya membunuh kamu? Ayo Daud, lari sejauh mungkin. Ya, jadi kenapa Tuhan pakai Yonatan? Karena dia paling dekat dengan Raja Saul. Jadi memang Tuhan pertemukan Daud dan Yonatan. Ya, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Pada suatu hari, ya, karena Saulnya enggak suka banget, kemudian dia mengadakan perjamuan makan, ya. Dia mau mengundang nih dengan maksud supaya kalau nanti Daud datang ini pasti akan saya bunuh. Kenapa? Enggak mungkin si Daud bisa lari karena semua banyak pasukan pengawal. Dengan tujuan seperti itu adik-adik, ya. Kemudian si Yonatan ngomong, papa saya mau ada perjamuan pesta makan. Nah, kamu diundang nih. Tapi kata Daud, tapi kayaknya kemarin saya udah jadi takut. Karena kan papa kamu mau membunuh saya. Padahal apa salah saya? Yonatan udah bilangin sama papanya, Pak, Daud kan orangnya baik, Pak. Daud kan enggak salah. Bahkan dia yang menyelamatkan Israel, Pak. Dia yang melawan Goliat, yang melawan orang Filistin. Apa salah Daud sama papa? Sampai papa enggak begitu suka. Ayo Pak belajar mengampuni, Pak. Ayo Pak belajar menerima. Mau terima enggak adik-adik? Enggak mau. Ya, kenapa? Saul hatinya penuh dengan kebencian. Makanya bilang sama kiri kanannya, jangan benci. Kenapa? Bahaya. Kalau hatinya udah benci, pasti larinya kemana adik-adik? Ke pembunuhan. Ya, firman Tuhan bilang begini, benci itu sama dengan pembunuh. Tuh, kemudian Daud bilang begini, gini aja deh. Kamu bilang sama siapa? Sama papa kamu kalau saya lagi ada pertemuan di keluarga, saya mau ada ibadah di keluarganya saya. Jadi saya minta izin sama kamu, saya mau pergi ke rumah papanya saya. Saya mau
berdoa bersama-sama dengan papa saya. Kemudian Yonatan bilang, oke deh, oke. Nanti saya akan lihat ya, saya akan kasih tahu sama kamu kalau keadaannya aman, berarti kamu boleh kembali ke kerajaan. Tapi kalau keadaannya tidak aman, berarti saya akan memberikan tanda kepada kamu. Seperti apa? Kata si Daud. Begini, nanti saya akan pakai anak panah, saya akan memanah. Kalau panahnya dekat, berarti kamu aman. Tetapi kalau panahnya jauh, berarti kamu harus lari jauh. Kemudian Daud bilang gini, oke. Ya, kemudian mereka bikin perjanjian. Yang tahu hanya mereka berdua, adik-adik. Ya sama, Daud juga melindungi Yonatan. Karena apa? Anak raja, ya sama kayak anak presiden. Jadi kalau kemana-mana pasti harus ada pengawalnya. Takutnya ada orang yang berbuat jahat. Jadi mereka saling mengasihi, mereka saling melindungi. Sama seperti adik-adik, sama mungkin kakak, abang, ya saling melindungi seperti keluarga sendiri. Jadi Daud dan Yonatan ini sudah seperti saudara sendiri, adik-adik. Mereka saling mengasihi, saling melindungi. Kemudian tibalah waktu perjamuan makan, ya. Kemudian Yonatan udah duduk, sudah semua para tamu undangan, para semua tentara udah pada duduk mau makan. Kemudian Saul lihat, ada satu bangku yang tidak terisi. Itu bangkunya siapa? Oh, biasanya Daud duduk di sini nih. Kemana Daud? Kemudian ditanya sama Yonatan, kemana Daud? Yonatan jelasin, Pak, ya Daud minta izin sama saya karena Daud ada perayaan, ada doa di keluarganya. Jadi dia minta izin sama saya, makanya saya izinin. Nah, karena merasa adik-adik rencananya gagal, ya belum selesai Yonatan ngomong, Raja Saulnya marah. Dia nggak suka karena rencananya gagal, ya gagal untuk membunuh Daud. Oh, dia marah adik-adik. Ketika dia marah, dia enggak peduli itu siapa, ya. Kemudian dia ambil tombak, adik-adik, sambil dia ngata-ngatain anaknya sendiri, ya. Kalau udah marah, dia lupa, ya. Dia ngata-ngatain si Daud, diomong-omongin adik-adik dengan kata-kata yang enggak pantas. Kemudian dengan anaknya sendiri, dia maki-maki, dimaki-maki, ya. Kemudian dia lihat karena kayaknya si Yonatannya ngomong, Pak kenapa sih Papa, ayo Pak jangan sampai berbuat dosa Pak, ayo Pak ampunin Daud Pak, ampuni Daud. Apa yang terjadi? Enggak, ya enggak mau. Dia bilang, anak bodoh, kamu bodoh, seharusnya tahta itu punya kamu, bukan punya Daud. Kalau kamu tidak membunuh Daud, tahta nanti yang jadi raja setelah saya itu Daud, bukan kamu. Dibilangin begitu adik-adik ya. Kemudian, Pak, tapi Tuhan udah pilih Daud Pak. Papa gak bisa menentang Tuhan. Rencana Tuhan sudah, Tuhan bilang Daud yang akan jadi raja. Yonatan lebih memilih siapa adik-adik? Dia lebih memilih untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Dia enggak membela papanya. Dia tahu papanya salah. Ya, kemudian adik-adik papanya belum selesai dia ngomong, papanya ambil tombak melempar, mau nancepin Yonatan ke dinding pakai tombak. Kemudian apa yang terjadi? Yonatan mengelak, kemudian berhasil selamat. Nah, Yonatan keluar adik-adik dengan hati yang pokoknya campur aduk hatinya Yonatan. Ya, hatinya aduh. Papa saya nggak bisa dibilangin, ya. Papa saya benar-benar udah jauh dari Tuhan. Bahkan diomongin aja papa saya nggak mau mengerti. Bahaya ya adik-adik ya. Ketika kita sudah nggak bisa diomongin nih, apa yang terjadi adik-adik? Sama seperti Raja Saul, ya. Rugi sendiri. Nantinya dia rugi sendiri nih. Nih
kemudian karena udah tahu situasinya bahwa Daud dalam bahaya, keesokan harinya adik-adik, ya, kemudian Yonatan mengajak satu pengawalnya, budaknya, dalam Alkitab bilang budaknya atau pembantunya, ya, pembantunya untuk pergi ke padang tempat Daud bersembunyi. Kemudian dia ambil ambil panah beserta anak panahnya. Kemudian, ayo, kenapa dia ngajak anak kecil? Ya, kenapa? Oh, anak kecil bisa dipercaya. Ya, anak kecil bisa dipercaya. Dia ini, oh pura-pura mungkin dia mau memburu, ya, mau berburu. Jadi dia pergi, kemudian dia lepasin panah yang pertama, kemudian dia bilang, ayo kamu ambil ya. Satu, dia lagi, tembakin lagi, ayo cari lagi anak panahnya. Kemudian sambil lihat situasi, takutnya ada yang mengikuti. Kalau ada yang mengikuti, bahaya, bisa ketangkep Daudnya. Kemudian sudah diambilin. Ayo, kata si Yonatan, kamu bawa pulang ya panahnya ya, nanti bawa pulang lagi ke kota. Nah, setelah dilihat situasinya aman, kemudian dia melemparkan panah yang terakhir yang jauh. Berarti situasinya tidak baik. Ya, Daud tahu. Setelah dia lihat, oh enggak ada orang, kemudian Daudnya keluar. Ya, adik-adik, Daudnya bersembunyi, kemudian dia keluar dari persembunyiannya dia. Ya, kemudian Daud sujud, dia bilang begini, terima kasih Yonatan, kau sahabatku yang baik. Kenapa? Sudah menolong Daud. Coba kalau seandainya Yonatan berpihak kepada papanya, ya, dia bilang terima kasih kamu sahabat saya yang baik. Mungkin kalau enggak ada kamu, mungkin saya udah mati di tangan papa kamu. Dia sujud, terima kasih Yonatan, dia bilang begitu, ya. Kemudian si Yonatan bilang begini, enggak apa-apa, karena saya tahu Tuhan pilih saya untuk mempersiapkan supaya kamu nanti jadi raja menggantikan papa saya. Saya tahu itu mungkin untuk saya, tapi Tuhan lihat siapa yang lebih bisa, siapa yang lebih pantas untuk jadi raja Israel. Saya tahu, saya mau ngikutin apa kata Tuhan dan bukan apa kata papa saya. Saya tidak mau memaksakan kehendaknya saya. Karena saya tahu ketika saya mengikuti Tuhan, ada hal yang terbaik yang akan terjadi untuk bangsanya saya. Kemudian mereka adik-adik, mereka bilang begini, mereka berpelukan, mereka bilang terima kasih. Nanti kemudian dia kamu kelari deh, kamu pergi yang jauh. Kemudian pergi adik-adik, kemudian Daud pergi, ya, kemudian Yonatan balik lagi ke kerajaannya. Tuh. Nah, mungkin kita sekarang gimana Kak? Oh, kita gimana Kak rendah hatinya kita? Begini adik contohnya ya, misalnya nih adik-adik nabung, ya, nabung untuk, adik-adik pengen sesuatu, adik-adik pengen punya handphone yang baru, adik-adik nabung selama bertahun-tahun, papa kasih 10.000, adik-adik masukin 5.000 ke tabungan, kemudian apalagi, kasih papa 20.000 untuk jajan, adik-adik masukin, sampai tabungannya menjadi banyak, ya, sampai tabungan menjadi banyak, terus apa yang terjadi? Tiba-tiba nih masa pandemi datang, ya, COVID-19 datang. Pas kebetulan nih mungkin toko papa sepi, toko mama sepi. Kebetulan juga nih misalnya nih adik mau masuk sekolah, mau masuk kelas 1 dan harus ada uang pendaftaran. Dan uang mama nih kurang. Kemudian kalian yang punya tabungan, yang tadi pengen punya handphone yang baru, udah bangin, aduh nanti kalau aku punya handphone yang baru nih, aku akan masukin game ini nih, akan ini. Ya, tapi karena adik-adik nggak mau maksain kehendaknya, aduh aku harus ada handphone baru nih, terserah mama deh, itu kan urusan mama, masalah duit kurang pembayaran adik sekolah itu kan urusan papa mama, bukan urusan saya. Tapi enggak, ya. Kemudian kita bilang begini, Pak, Ma, enggak apa-apa deh, saya enggak jadi beli handphone baru. Tabungan saya yang ini nih, saya kasihin ke papa, saya kasihin ke mama untuk biaya adik saya masuk ke sekolah. Sama begitu kayak Yonatan adik-adik.
ya dia mungkin nggak jadi raja. Sama, mungkin si kita nggak dapat handphone yang baru. Tetapi kita sudah menabur hal yang besar. Tuhan perhitungkan nggak adik-adik? Perhitungkan suatu hari nih, nanti kalau misalnya adik-adik kita udah jadi dokter atau jadi orang-orang yang punya pekerjaan yang bagus, salah satunya ada jasa dari adik-adik. Karena adik-adik udah nabur, udah buka jalan ya untuk adiknya sekolah. Sama seperti Yonatan, ya Yonatan juga begitu tuh, dia buka jalan untuk Daud. Dia mau ikutin Tuhan, gak mau maksain kehendaknya sendiri. Dia gak mau ikutin papanya, kenapa? Dia tahu papanya salah. Ya, dia tahu papanya salah nih, aku gak mau ikutan. Dia lebih mendengar apa kata Tuhan. Ketika Yonatan mengikuti apa kata Tuhan, ya, ketika Yonatan mengikuti apa kata Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berkenan atas Yonatan, ya. Nah, ketika kita rendah hati nih, apa yang terjadi, Kak? Apa yang terjadi ketika saya rendah hati? Tuh, nih rendah hati membawa kita tuh disukai banyak orang. Biasanya kalau adik-adik itu enggak sombong, ya adik-adik ya, enggak sombong. Apa yang terjadi? Banyak orang yang suka, ya. Kemana-mana pasti, tiba-tiba nih misalnya naik sepeda banyak kempes karena berhubung karena banyak temen, tolongin dong, tolongin Kak Raymond tuh banyak kempes tuh, tolongin yuk, tolongin yuk. Ada yang bawa pompa, ada yang bawa pokoknya ditolongin, ya. Biasanya kalau orang rendah hati seperti itu tuh, ya seneng, banyak yang nolongin biasanya, disukai banyak orang, pasti temennya banyak, ya. Terus apalagi nih? Nah, yang kedua, dekat dengan Tuhan. Tuhan tuh suka dengan orang yang rendah hati. Biasanya kenapa? Kalau diomongin enak, dia mau denger. Ya adik-adik, papa mama juga suka. Kalau adik-adiknya enggak sombong. Ya, kalau mau didengerin kan, mau denger omongan papa mama kan, papanya senang. Biasanya kalau adik-adik mau minta sesuatu, Pak boleh enggak ya Pak kalau saya ini, terus begini, oh ya boleh, kenapa? Hatinya penuh dengan kasih. Biasanya kalau dia nurut, papanya suka. Jadi kalau kita rendah hati, yang untung siapa adik-adik? Kita sendiri. Kenapa? Kita banyak teman pasti. Kalau kita sombong, Tuhan aja gak mau temenan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita sombong, Tuhan pun jadi musuh. Mau gak dimusuhi sama Tuhan? Gak mau. Ya, ketika kita rendah hati, kita disukai banyak orang. Pasti banyak orang adik-adik ya. Pasti banyak teman. Terus dekat dengan Tuhan. Ada yang mau dekat dengan Tuhan Yesus? Ada? Coba lambaikan tangannya ke kamera. Nah, kemudian apa lagi Kak? Kalau kita rendah hati nih. Kalau kita rendah hati, apa ya Kak? Tuh, rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupnya kita. Ya adik-adik, biasanya kalau kita hatinya penuh kasih, dikasih orang, dikasih sama Tuhan, udah tuh, mungkin kita punya cita-cita. Tuhan kayaknya buka jalan nih adik-adik, ya. Tuhan sediain dana. Untuk misalnya contoh nih adik-adik mau jadi dokter, Tuhan udah kasih yang terbaik, sekolah yang terbaik, teman-teman yang tepat. Apalagi, pokoknya disiapin Tuhan deh. Ya, rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Beda kalau kita sombong, ya. Sombong orang gak mau dekat, pasti gak mau dekat. Kenapa? Pertama, dari gayanya, orang lihat, enggak deh. Ayo kau ngomong sama si Betty, misalnya namanya Betty ya. Enggak mau, kenapa? Enggak gitu ya. Ayo tolongin si Betty, enggak. Kenapa? Sombong. Jadi menghambat pertolongan. Biasanya kalau orang sombong tuh begitu adik-adik ya. Ada yang mau sombong? Pasti enggak mau. Kita mau rendah hati sama seperti Yonatan, sama seperti Daud adik-adik. Ketika kita punya hati yang penuh kasih, kita enggak sombong, pasti rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Yuk kita lihat yuk. Nih ayat hafalannya ini. Yang terakhir ayat hafalan. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Di dalam Mazmur ya bilang begini. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Mazmur 100 berapa adik-adik?
Oke ya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, ketika adik-adik rendah hati, Tuhan bilang memahkotainya dengan keselamatan. Ada keselamatan dari Tuhan. Tuhan udah tahu nih Daud orang rendah hati. Rencana Tuhan pasti digenapi nih. Tuhan menyelamatkan Daud berkali-kali dari tangan Raja Saul. Ya adik-adik, pokoknya Saul itu menjadi musuhnya Daud seumur hidup. Enak gak sih punya musuh? Enggak enak. Makanya adik-adik kita jangan mau punya musuh. Ya, ada orang yang menjengkelkan hati kita, kita harus mengampuni. Sama seperti Daud. Ya, Daud mengampuni Raja Saul. Dia nggak mau tuh, nggak mau. Bisa sebenarnya adik-adik kalau misalnya Daud membuat sesuatu untuk Raja Saul bisa, sebenarnya bisa, cuman dia nggak mau. Kenapa? Dia lebih menghormati Tuhan. Dia mau mengampuni, hatinya penuh dengan kasih. Ya, adik-adik gimana Pak? Kalau Raja Saul jangan diikutin. Kenapa? Hatinya penuh dengan kebencian. Ya adik-adik ya, bahaya. Senggol sama kiri kanannya, jangan diikutin. Bahaya. Ya, harus ada kasih. Bilang harus saling mengasihi, harus saling mendoakan. Nah misalnya adik-adik punya musuh nih, kita harus segera berdamai. Yuk hari ini kita mau berdoa, ya kita mau berdoa sama Tuhan. Adik-adik cari, atau siapa nih yang punya musuh? Atau adik punya teman yang baik, kita mau doain ya. Amin. Kita mau doain satu orang yang kayaknya buat hati kita kesel nih, dongkol nih. Mungkin papa, mama, mbak, suster ada nih. Ya ada yang bikin, aduh kok ini orang kayaknya selalu bikin hati saya kayaknya gitu ya adik-adik ya, gregetannya. Kita mau doain mereka. Adik-adik nanti sebutin namanya ya. Atau adik-adik punya teman baik. Teman baik itu siapa aja sih? Bisa kakak, bisa adik, bisa kakak sekolah minggu, atau tetangga kiri kanan, atau papa mama nih ya. Ya, kita berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nanti sebut namanya dalam hati. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serius, kita mau berdoa adik-adik. Biar Tuhan taruh di hati kita, hati yang rendah hati, hati yang mau mengampuni, hati yang penuh kasih. Amin. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, betapa hatiku. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, haleluya. Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku. Dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, betapa hatiku. Kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
juga bawa Tuhan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali katakan, pakailah kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, ayo kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang hebat. Haleluya. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Kalau saat ini hatimu ada benci adik-adik, ayo lepaskan benci itu. Lepaskan adik-adik. Haleluya. Bila namanya someday. Haleluya. Kami mau kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi sahabat-sahabat terbaik kami Tuhan. Bahkan kami mau berdoa bagi musuh kami Tuhan Yesus. Mereka yang menyakiti hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Ubahkan hatinya ya Tuhan. Ubahkan hatinya ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi teman Tuhan. Biar kami boleh mengasihi, saling mengasihi Bapa. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kami sembah Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang punya rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan namanya Sanda Tuhan. Inilah namanya Sanda. Adik-adik yang bisa berbahasa roh. Oh ya namanya Sanda. Adik-adik yang belum bisa berbahasa roh katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Berdoalah bagi mereka yang menyakiti hatimu. Berdoalah bagi mereka yang mengasihimu. Papa, mama, mari kita berdoa buat orang-orang yang menyakiti hati kita. Tuhan, Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Tuhan mengasihi mereka ya Tuhan. Ubahkan hatinya Tuhan. Berikan hati yang baru dalam hati mereka ya Bapa. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Syampe. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengasihi sahabat-sahabat kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan mereka yang menyakiti hati kami. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya ketika kami mengasihi mereka, biarlah Tuhan Engkau yang membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan,
Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang membuat hati kami mengerti. Biar kami boleh melakukan. Tuhan, taruh kasih-Mu dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami akan melihat kebangkitan yang besar Tuhan. Anak-anak akan dipenuhi Roh Kudus. Papa, mama, Tuhan, bahkan kakek nenek akan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah selesai, tapi kami percaya perlindungan Allah, kasih Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik yang percaya sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan Yesus bilang amin. Oke adik-adik, sampai jumpa, salam sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk papa mama, adik-adik, mbak suster dan semua kakak-kakak yang ikut ibadah online siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Yuk mari buka kedua tangan kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Siapkan hati. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan semua adik-adik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang di awan-awan permai menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.